Ini saya perlu jelaskan mengenai kontroversi tarif dari PLN. Setelah kami pelajari, sebenarnya tidak ada yang namanya tarif PLN itu naik gitu. Tarif PLN tetap udah bertahun-tahun tarif PLN sama aja, tidak ada kenaikan. Jadi yang naik mungkin adalah tagihan. Nah, kenapa tagihan naik? Itu karena memang pemakaian kita di rumah banyak di banyak yang kita pakai listrik di rumah karena memang setelah bekerja di rumah itu membuat pemakaian listrik juga semakin tinggi gitu. Mungkin selama ini kita tidak pernah pakai TV, akhirnya karena di rumah terus akhirnya pakai televisi. Atau ada yang pakai AC, biasanya cuma satu AC-nya, karena semua di rumah mungkin naik AC-nya ditambah atau sampai 3 sampai 4 AC dipakai. Atau hal-hal lain itu karena semua mulai dari anak, mulai dari orang tua, semua itu dari rumah, semua bekerja dan sekolah, akhirnya pemakaian listriknya juga naik. Nah, mengenai kontroversi yang kenaikan itu mungkin bisa saya jawab juga sedikit ya untuk membantu teman-teman PLN. Ini keterangan dari teman-teman PLN sangat clear sebenarnya bahwa saya kasih contoh nih. Misalnya pada bulan Maret atau Februari yang lalu itu tagihan kita adalah A misalnya ya. Kemudian pada waktu bulan tagihan untuk bulan Maretnya itu karena teman-teman PLN tidak ke rumah, tidak bisa menghitung meteran secara langsung, akibatnya mereka memakai cara mengambil rata-rata pemakaian selama 3 bulan terakhir. Nah, setelah 3 bulan terakhir dia pakai untuk penagihan bulan berikutnya. Padahal sebenarnya bisa saja kita lebih makainya karena ada work from home itu. Nah, kelebihan ini tidak ditagih oleh PLN sementara karena mereka menghitung rata-rata. Nah, pada bulan berikutnya lagi karena masih teman-teman PLN juga belum ke rumah juga untuk menghitung meteran secara langsung, secara fisik, dipakai lagi oleh PLN. Ini rata-rata 3 bulan terakhir dipakai lagi nih. Nah, ketika dipakai lagi untuk hal seperti ini, maka ada lagi tambahan pemakaian yang sebelumnya nggak pernah dipakai karena work from home itu, karena bekerja dari rumah itu. Nah, pada bulan ketiga, nah ini teman-teman PLN udah datang ke rumah, dia cek ternyata ada kelebihan. Nah, kelebihan inilah kelebihan pada bulan 2 bulan sebelumnya, kemudian kelebihan pada 1 bulan sebelumnya, ditambah kelebihan pada bulan ketiga, ini mereka jumlahkan ke atas. Jadi nambah gitu, ada penambahan. Nah, karena tahu melonjak penagihan tersebut, ya, melonjak tagihan tersebut, ini membuat teman-teman PLN merasa bahwa ini masyarakat akan kasihan juga nih kalau langsung membayar. Maka mereka mengatakan bahwa kelebihan ini bisa dicicil selama mungkin 2-3 bulan gitu, cicilan tersebut dipakai. Nah, ini yang kita lihat bahwa memang nggak ada perubahan dari tarif dasar listrik, itu nggak ada perubahan sama sekali. Jadi dan sebenarnya paling sederhana apa? Lihat saja meteran kita pada bulan terakhir sebelum corona kemarin itu, kemudian dihitung meteran terakhirnya, kan ada ya, di tagihan kita ada tuh. Di tagihan kita ada tuh berapa meteran yang kita punya. Nah, dihitung aja dengan tagihan yang terakhir. Dari tagihan tersebut lihat di meterannya. Dibandingkan, dihitung KWH-nya. Berapa KWH yang kita pakai dikalikan dengan harga per KWH dari tarif listrik. Jadi, kalau dibilang PLN membohongin nggak bisa gitu. Karena meterannya jelas, angkanya jelas gitu. Listrik itu angkanya jelas dan meterannya ada di rumah pelanggan. Bukan di mana-mana, di rumah pelanggan, bukan di PLN, tapi di pelanggan. Jadi dengan membandingkan meteran terakhir kita sebelum corona itu dan setelah corona, lihat aja. Dibandingkan dan dikalikan KWH-nya, pasti totalnya nanti segitu juga. Jadi kami lihat ini ada distorsi dilakukan oleh beberapa pihak ya, yang kita lihat sebenarnya kalau dia mau clear bisa. Dan juga kita juga sebenarnya teman-teman PLN sudah ingatkan juga supaya kalau ada komplain mereka bisa foto itu meterannya. Setelah dia foto, dia kirim ke PLN, maka dari situ bisa lewat WA lagi dikirim ya, itu bisa dihitung. Jadi ini yang harus kita sadari gitu ya, bersama-sama. Kami pun tidak mungkin gitu, sangat tidak mungkin kita membebani publik dengan kondisi yang ada saat ini gitu, sangat nggak mungkin gitu. Jadi kalau ada yang melintir-melintir, kita berharap sih teman-teman tolonglah, apalagi yang mempunyai tendensi-tendensi politik lah ya, ya tolong jujur gitu. Coba kita berani kok, teman-teman PLN saya berani. Coba teman-teman yang komplain tersebut bawa angkanya ke PLN. Bawa angka tersebut ke PLN, lihat meterannya.
Jangan-jangan yang komplain tersebut nggak usah lagi membantah nanti. Saya berani benar mengatakan bahwa lebih banyak tendensi hal-hal yang melintir yang membuat tidak clear. Marilah dengan kondisi saat ini, ayolah. Ini kan bangsa kita ingin tenang. Dengan kondisi saat ini jangan lagi kita mengompor-ngompori gitu loh. Ayolah kita dudukkan dengan benar, dan saya harap semua pelaku-pelaku politik juga melihatnya dengan clear. Kejujuran kita sangat penting saat ini. Rakyat butuh kejujuran gitu. Jadi tolong juga para teman-teman yang selama ini banyak di sosial media dan sebagainya, tolong ayo jujur. Kita berani, dan PLN berani, sangat berani untuk mengajak kawan-kawan yang komplain langsung datang ke PLN, bawa foto veterannya dan bawa tagihannya. Dan yakin kita pasti tagihannya yang dilakukan oleh PLN itu benar. Jadi semoga kontroversi ini tidak lagi diperpanjang, karena nanti yang ada adalah kekisruhan. Padahal kalau mau jujur nggak gitu sebenarnya. Gitu aja.